Oke, gimana kabar Bapak Son? Alhamdulillah, lagi pusing. Apa yang bikin pusing nih? Kemarin saya lihat eh, statusnya ada sesuatu kayak. Yang kemarin di komen ya. Ya, sebelum itu apa yang baru dari Sony The Hatters? Yang baru lagi lebih fokus menjadi produser musiknya sih. Mungkin tahun depan itu tahun terakhir aku solo. Sisanya bakal lebih ke kolaborasi dan lebih banyak di belakang layar. Kolaborasinya sama Ada yang bakal dari Singapura, ada yang dari sini juga, karena project tahun depan itu laguku yang Ari aku recycle ulang dengan versi terbaru dengan era musik Gen Z zaman sekarang lah. Jadi ada sentuhan dangdutnya, tetap ada rapnya, tetap ada, pokoknya ada hal-hal yang unik juga lah. Karena pengen membuat warna baru di musik berbahasa Lombok. Kan baru nyemplung ke situ tuh. ah, Lagi seneng video aja klip nyoba kemarin di saya situ. lihat video klipnya itu baru lagi dibuat yang Ari. Beda lagi atau itu Ari yang itu sebelumnya? kan sebelumnya. Nah, yang Ari ini versi yang terbaru itu ada 4 vokal. Jadi salah Wow. satunya anak didikku yang bawain laguku yang kemarin Kangen Side. Dia di situ juga ngisi vokal di part bisa dibilang gongnya sih. Kalau kemarin itu orang bilang suka di part yang Hey Ari. Nah, di gong yang ini lebih suka ke part yang cewek orang-orang malah. Oke. Kalau yang kemarin duet sama cowok. Ya, orang luar lah intinya. Hmm. Bukan orang asli Lombok. Itu termasuk single atau album keberapa mungkin? Single semua. Kalau sekarang mungkin lagi mempersiapkan mini albumnya Nirwana. Cuman aku sebagai apa ya? Bagian ini kalau nggak salah bantu-bantu dia untuk publikasi nanti karena tim dibagi dua, rekaman yang di Lombok sama yang di Bengkulu. Apa jauh-jauh? Karena memang kita tuh seneng eksperimen bikin karya beda-beda daerah, itu kayak seru. Jadi kalau ada kesempatan, ada rezeki, aku yang ke sana atau dia yang ke sini. Bisa jadi aku ke Bandung juga ke anak-anak di sana. Kenapa nggak cari yang di Lombok? Di Lombok lagi bangun. Kita bangun sekolah musik namanya Lombok Revolution. Oh wow, di Itu mana? sekolah buat anak-anak kurang mampu di Lombok Tengah di Dasen Cermen. Nah, salah satu karyaku yang kemarin Kangen Side itu kan anak didik kami yang bawain. Lombok Tengah. Ya, Lombok Tengah. Lombok Tengah Dasan Cermen di sini kan? Dasen Cermen Lombok Tengah ada, Oh Bu. ada. Waduh, saya yang kurang update. Sama Banyak siapa? ternyata nama daerah yang sama, Eh. tapi ternyata beda daerah gitu loh. Sama siapa di sana yang ini inisiasi? Di sana yang handle Bang Kamal, asisten Kuzi, sama Bang Fahmi selaku manajer yang aku suruh untuk ngurus di situ. Karena sistemnya itu kan buat anak-anak sekarang masih di level di Lombok Revolution. Nanti kalau dia udah akan tembus ke talent baru dia naik ke 99 gitu. Oh, berarti Lombok Revolution ini Anakan dari 99. Oke. Jadi kita ngebangun supaya di setiap daerah punya embrio masing-masing. Fokus musik kah? Talent juga sih sebenarnya. Musik Cuman apa aja? Bebas. untuk sekarang kita lagi ngejar ke arah memberi warna baru karena aku kan lagi senang-senangnya ngulik musik-musik Gen Z zaman sekarang dipadukan sama bahasa daerah supaya musik berbahasa daerah kita bisa dikenal nih sama nasional. Karena kan invasi musik timur udah ngeri nih. Ya, Jawa, Bali. terus Bali juga udah kan kemarin gara cara bebek, terus Manado juga sempat ini, Minang apalagi. Nah, Lombok kapan? Nah, itu yang aku lagi kejar. Gimana caranya membuat warna baru supaya musik Lombok bisa ini, gitu. Bisa dikenal bahasa Lomboknya lah gitu. Tetap ada sentuhan-sentuhan tradisional di musik yang aku bangun di Gen Z-nya.
Jadi sampai saat ini udah berapa lama itu yang sekolah itu? Udah hampir setahun kayaknya. Oh wow, udah berapa ini talent? Yang baru lolos untuk naik ke talent baru satu, baru Juleha. Karena yang lain rata-rata kami melihat umur, kami tidak pengen sampai kena cekal aja gara-gara kita menaikkan anak di bawah umur untuk menjadi itu. Karena kami mempersiapkan mentality mereka, attitude mereka untuk bisa menjadi calon bintang yang sebenarnya. Gimana cara seleksinya? Seleksinya kita ngambil anak-anak yang memang apa ya, punya keinginan, mimpi. Karena jujur dana yang kami pakai untuk garap video klip, bikin event buat mereka itu swadaya dari tim Lombok Revolution itu sendiri. Gitu loh. Masih dana pribadi karena Bukan dari manajemen 99. karena kan kita masih diputer ya, masih kita puter dulu kan, dalam artian kita juga nge-handle, kebetulan kan yang pimpinan yang di sini aku yang handle, jadi tetap dibantu sama di sana untuk hal-hal ini kayak misalnya lomba dan lain-lain. Kadang-kadang malah sponsor teman-teman yang sudah kenal itu, bang anak-anak mau ikut lomba nggak, butuh dana berapa, kayak gitu. Banyak banget udah ngelihat mereka ini. Cuman mereka sempat ikut yang terakhir di Mataram, kalau nggak salah jurinya abang kita, Mas Dodi. Oh, Dodi Nah, itu. everywhere. Terus sama ya banyak lah di situ. Aku ngasih jam terbang buat adik-adik. Rata-rata masih pada ngeblank karena yang mereka biasanya cuma nyanyi di studio rumahan, latihan di situ, terus tiba-tiba harus keluar, ya mereka pertama kalah jam terbang ya. Buat kita bukan juaranya sih yang kita cari, tapi ngasih jam terbang buat mereka bahwa nyanyi dilihat banyak orang tuh mentalitinya berbeda. Berarti bentuk seleksinya bikin event lomba nyanyi gitu. Ya kadang-kadang sebulan atau 2 bulan sekali kita bikin event nih, kita ada rezeki ini, entah itu headset, entah itu sound card, entah itu apa. Sebagai hadiahnya. Ya, jadi mereka nanti kita nilai. Oh. Jadi kadang-kadang yang udah bagus nih, yang udah di talent seperti Juleha, kemarin aja di nilai akhir malah Juleha juara 2. Gitu loh. Jadi mereka Belum tetap tentu bersaing. Belum tentu, walaupun dia udah naik ke talent dan 99, dia belum tentu bisa ini. Gitu loh. Jadi buat mereka bisa tetap bersaing satu sama lain. Wait, dia sudah masuk ke 99 ya, udah dapat kontrak. Terus Nah. buat apa ikut lomba? Kan biar dia juga bisa jadi panutan buat yang lain. Oh, saya kira lomba itu sengaja dibuat hanya untuk ngambil nyari. Jadi kita tidak ada namanya tumbang tindih. Karena sebagaimanapun dia tetap harus belajar. Gitu. Berarti lombanya umum aja berarti ya? Iya, umum untuk anak-anak di ini semua. Setelah jadi juara, Nanti misalnya kayak ada lomba-lomba ini, prioritas ya juara 1, 2, 3 yang bakal kita daftarin ke event-event di luar. Itu jadi pemanfaatannya di situ. Jadi mereka tetap bersaing. oke. Walaupun sekalibernya ya acara buat event-eventan lah, buat kasih hadiah ya berupa mungkin baju, berupa ini gitu kan. Karena sebagian besar mereka orang-orang yang kurang mampu, jadi alasannya kami adalah memberikan mimpi ke mereka. Karena kan nggak semua orang mau memberikan mimpi sejauh itu. Gitu. Gimana bagi waktu antara Sony The Hatters dengan project mencari talent ini? Kalau yang kemarin tahun ini betul-betul keteteran, makanya setelah balik dari rapat besar di September kemarin 99 di anniversary keempat, akhirnya aku suruh Z selaku asistenku yang memang pure deket banget sama kantor kita yang di situ, untuk dia yang handle. Aku lebih banyak bolak-baliknya ke studio di Mas Mirah untuk project-project yang masuk gitu kan. Soalnya kan kita sudah ngerambah ke Asia karena ada beberapa lagu-lagu dari Singapura, Malaysia, kita yang garap musiknya. Jadi lebih banyak online berarti ya dibanding offline. Benar. Kenapa? Nggak tahu ya. Buat saat ini, padahal kalau bisa dibilang temen semua kan yang ngisi-ngisi acara, tapi buat sekarang kayaknya main di bawah tanah dulu. Lebih seneng di situ dulu karena apa ya?
walaupun karir musik sebenarnya dari dulu udah ada, cuman karena hilang muncul ada dari tanah dulu lah, underground dulu. Tapi lebih banyak malah dikenal di luar dibanding di sininya. Gitu. Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Nggak berani spekulasi, ngomong yang enggak, tahu sendiri. Nanti malah digoreng-goreng jadi. Kan siapa tahu. Ini soalnya saya bikin dari dulu pengen banget wawancara musisi-musisi di Lombok ini, terutama yang old school yang pernah kena zaman di radio, terus kita manggung, terus gara-gara project. Kalau pas zaman itu, zaman yang kalian manggung, aku itu lagi menjauhi musik malah Ram. Nah, sempet balik lagi waktu masih zamannya Bang Denot dan lain-lain, itu gabung sama pamanku Jul. Makanya dulu ada band namanya Jul and the Fames. Gitu. Yang jadi sama dia Mbak ajak, Desi. ya dia ngajakin ponakan-ponakannya lah semua gitu. Cuman karena beda visi misi, ya udah. Karena juga masih umur segitu Ram. Iya sih. Ya. Belum bisa berpikir sedewasa itu. Dan saya pengen tahu dari beberapa teman-teman yang di Lombok ini, apa kesulitannya, apa yang kira-kira kenapa nggak memilih seperti itu lagi gitu kayak dulu, maksudnya yang di Lombok aja. Kebanyakan kan orang sekarang kayak ada teman-teman dari Lombok Timur. Saya baru tahu ketika mereka ada event kemarin, oh ternyata mereka besar di sosial media, mereka besar di YouTube-nya, di Spotify dan lain-lain besar, cuman nggak kelihatan di mungkin media orang-orang kita yang Lombok di sini yang kurang. Kalau aku pribadi nilainya demikian, kayak dalam artian apa ya, untuk mengangkat musik-musik yang lagi tren. Karena aku pernah punya kejadian waktu pertama kali rilis lagu dangdut yang Goyang Anu, sama lagu yang single pertamaku yang lagi. Itu pun ngirim ke Lomboknya malah di radio Lombok pun lambat ini. Gitu. Aku jadi nilainya kayaknya medianya deh. Gitu. Yang akhirnya nggak memberi peluang kita untuk kayak zaman dulu lagi. Media ini spesifik radio TV atau semua? Mungkin karena akunya memang terlalu lama di underground, jadi tidak ini, karena fokusnya kan memang bangun branding keluar aja dibanding di sini sendiri gitu. Makanya kadang-kadang bingung sendiri, tapi kalau pas temen ngundang acara ya datang, cuma nonton sebagai ini aja gitu. Apa yang bedain berkolaborasi dengan orang Lombok dibanding orang luar? Respectnya sih. Respectnya. Dalam hal, kalau mau jelasin tentang ininya agak lumayan tricky, karena misalnya entah itu duit, entah itu apa gitu loh. Karena kalau sama temen di luar tuh kita bisa istilahnya patungan gitu. Patungan untuk ini. Kalau di Lombok kadang-kadang belum tentu bisa selugas itu gitu loh. Karena kita tahu idealisnya temen-temen kebanyakan lebih milih kayaknya ngisi acara di kafe lebih menguntungkan. Iya, gitu loh. Karena realita yang aku dapat begitu, karena adikku sendiri yang si Benny, setiap kali aku ajakin project, agak susah cari waktunya dia karena dia lebih memilih untuk yang itu Di kafe. Tapi aku bilang realistis bro, gitu loh. Dalam artian kita jangan menjalikan itu alasan, tapi mungkin karena itulah aku ngelihat boomingnya musik Lombok hanya terkungkung di sini aja jadinya. Yang aku lihat ya gitu. Selain di dunia maya, pernah nggak sesekali nyari informasi atau ini di Lombok ada konser apa, atau ada band baru apa, ada penyanyi baru atau apa? Sering, cuman mungkin karena akunya sekarang lebih banyak bergerusuk itu di musik-musik berbahasa daerah, karena lagi nggak tahu ada hal yang apa ya, menggelitik aja, karena kan Timur pakai bahasa daerah, Jawa pakai bahasa daerah, Manado pakai bahasa daerah gitu. Jadi aku lebih banyak ninggalin musik
berbahasa nasionalnya sekarang gitu. Mau Lebih fokus ke- ya lebih fokus ke ini. Jadi lebih banyak kumpulnya ya kayak mungkin kayak Kak Erni gitu, kayak Bang Awen yang kayak gitu-gitu. Walaupun dalam artian pengen kumpul-kumpul lagi sama teman-teman yang lama, cuman mungkin vibe-nya aja yang belum ketemu. Karena lagi pengen, masa sih musik berbahasa daerah di daerah lain bisa sepecah itu gitu. Kita belum gitu. Nah, itu yang lagi tak kejar. Tapi masih membuka kemungkinan kolaborasi dengan musisi Lombok. Jelas, malah aku nyari, Ram. Cuman kadang-kadang aku juga nyadar bahwa sekarang realita nggak ada duit, nggak ada jalan. Nah itu pas ada duit, baru aku berani ini. Karena apa? Suka nggak suka kita menghargai talent, menghargai teman, suka nggak suka. Mungkin dulu aku bilang, terlalu mikirin duit nih teman-teman. Kalau sekarang aku mikir realistis, segala sesuatu butuh duit. Jadi kita menghormati temen yang kita ngajak kolaborasi, ya gimana cara menghormati dia dengan memberikan walaupun mungkin tidak sebesar itu, tapi setidaknya ada tanda terima kasih. Itu sih. Ngomong-ngomong realistis, seberapa kemungkinan di Lombok ini bisa hidup dari musik? Kalau yang reguleran mungkin realistisnya bakal tetap jalan. Tapi buat kita yang bergerak mengandalkan satu lagu bisa boom, bisa pecah, agak berat. Makanya aku sering bikin opsi-opsi, karena kan 99 itu kan anakan perusahaanku sendiri sebenarnya. Jadi ada bisnis-bisnis yang lain yang untuk bisa ngehandle. Cuman karena nggak tahu lagi seneng-senengnya aja berproses di musik karena telat. Karena posisi bilang telat itu ya pas kalian lagi pada getol-getolnya, aku lagi pengen menepi gitu. Pas vibe yang itu udah hilang gitu. Yang waktu band kalian bisa sana sini kayak zamannya The JMB apa semua lagi naik, aku malah lagi ini karena ada selek sama band yang lama juga. Jadi lebih milih lebih karena gitu sih jatuhnya. Cuman bahagianya sih sekarang karena terutama tahun ini didapuk untuk ngehandle beberapa musisi asal Singapura gitu. Jadi mereka ngirim musik setengah jadi, aku direct untuk bisa jadi sesuatu yang baru dari pola pikirnya mereka. Kok malah jadi berbeda gitu. Jadi alhamdulillahnya di situ. Makanya 99 road to Asia sekarang. Oh wow. Congratulations. Selain ini, apa yang dikerjakan selain atau full fokus di sini totalitas? Untuk sekarang lebih Atau banyak memang di musiknya, tapi beberapa handle persiapan karena kan aku sebenarnya udah punya IO kecil. Cuman apa? Event kayak lagu, misalnya kafe mau bikin grand opening bla 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 gitu. Tapi mungkin lebih ngambil ke arah yang Lombok Barat atau Lombok Tengah yang ini karena kita kerjasamanya sama salah satu nyebutnya itu GM Entertainment karena dia punya ini juga di Kalimantan, besar di situ malah dibanding di Lombok. Nah, kita alat-alat pakai di situ, cuman ya karena kita belum fokusin jadi beberapa belakangan ini belum bisa bangkitin lagi. Karena kita juga betul-betul butuh talent-talent yang ini, makanya kita juga sekarang ngerambah untuk cari talent-talent berupa MC dan lain-lain. Bahkan ponakanku sendiri lagi aku orbitin buat jadi model dan lain-lain. Oh wow. Berarti sudah mulai bergeser dari Ya, jadi mau nggak mau kita nyari sisi realistis, makanya ponakanku sendiri kemarin teriak-teriak di TikTok pas aku masuk roomnya. Om, buatin aku single, titik. Kebetulan dia memang sering jadi model, cuman mungkin belum besar aja. Dan itu di bawah 99 juga atau beda? Kalau aku tetap taruh dia di 99, tapi lebih banyak aku yang pegang karena No, I mean yang IO tadi. Itu ya sama, satu PT soalnya. satu. Oh, oke. Satu PT, jadi Melodia Tama Corporation itu semua.
gabung jadi satu. Jadi kayak perencanaan kita bikin clothingan juga, terus parfum juga, karena kita ngelihat apa yang lagi booming. Jadi aku di PT itu sebenarnya baca apa yang sedang happening aja gitu. Nah itu yang aku Di Lombok, Indonesia. di Indonesia. Gitu. Tapi bikinnya di Lombok. Rencana untuk produksi baju mungkin kita coba di Lombok dulu sama parfum juga. Cuman kapan teken ininya kita lagi coba ini karena masih dihandle sama asistenku, karena pas sudah penandatanganan dan lain-lain baru aku terjun ke situ. Kalau dipresentasikan, berapa persen jadi Sony the Hater sebagai musisi, berapa persen jadi yang belakang layar, berapa persen yang ngurusin PT dan bisnisnya? Buat sekarang mungkin 50-50 sih aku bilang. Kalau di leadership pimpinan dari segala hal yang aku bangun, aku fokus kadang di situ, kadang ngechat sana sini ke anak-anak, terus musik juga iya. Jadi cuma dua itu aja yang fokusnya. Kelihatan banget, bahkan mama pun bilang, tadi udah sibuk di musik, nulis lagu ini tiba-tiba ditelepon sama klien belum. Kayak gitu. Bingung ya. Iya, kadang-kadang bagi waktunya yang bingung. Kadang-kadang yang tadinya pengen on terus nih di streamingan, dari Jakarta sampai detik ini sekali live itu mungkin cuman ada seminggu, habis itu ini karena banyak banget yang lagi dihandle. Atur waktunya yang masih bingung. Karena lebih banyak mikir di studio. Selesainya gimana? Ini selesainya gimana gitu. Studionya ngapain gitu? Yang live itu? Ya, Atau yang studio live garap di rumah. Itu di studio rumah. live. Ya. Terus kalau yang tadi yang Mas Mira recording Mas Mira. di mana namanya, Merembu. berarti wah mobilitasnya sana sini berarti. Atau sudah ada jadwalnya masing-masing? Udah ada jadwal masing-masing. Jadi setiap kali ini kita udah ada jadwal. Super sibuk berarti Bapak sekarang ya. Lumayan, makanya tadi pas kau bilang tiba-tiba, oh nggak ada, jangan dah. Aman, aman. Terima kasih kalau gitu. Tapi lebih banyak nganggurnya sih, maksudnya nganggurnya tuh nganggur sambil mikir gitu loh. Ini aja yang sebenarnya kalau nggak salah kita tuh ada agenda bakal ngisi acara di Singapura sebenarnya. Cuman karena kemarin ya biasa masalah keuangan, jadi kita cut lah. Walaupun pengen gitu. Acara apa itu? Kita di Dapuk 99 itu di Dapuk untuk mengisi acara nikahan salah satu rekan bisnis kita di Singapura. Karena rekan bisnis kita ini bisa dibilang salah satu orang yang membuat 99 itu terbentuk. Jadi awalnya gara-gara kontesnya dia, aku ketemu sama Nirwana Lida, ketemu sama almarhum Joy, ketemu sama Bang Bejar, terus ketemu sama yang lain. Akhirnya terbentuklah yang sekarang. Yang udah 4 tahun ini. Lama ya. Kira-kira masih ada pengen punya single, punya album as a Sony the Haters? Kalau album atau enggak. Single pun terakhir itu pun karena pengen bawain karya abangku sendiri, yang si founder, salah satu founder dari 99. Aku udah izin sama Nirwana, walaupun Nirwananya bilang nggak mau tahu. Ambilan Bang. Aman. Tapi kalau untuk kolaborasi tetap jalan. Kalau untuk solo mungkin tahun depan itu adalah solo terakhirku. Karena udah dalam artian untuk bawain lagu sendiri secara pribadi sudah tidak. Maksudnya solo sendiri. Tapi kalau untuk buatin lagu orang masih jalan. Terus kalau untuk kolaborasi, featuring dan lain masih jalan. Lebih nyaman di situ soalnya. Karena kenapa? Dengan keadaan yang sekarang, rasa pedenya udah berbeda kayaknya. Karena udah ngerasa it's not my era, man. Oke. Kita boleh tampilan apa ya, sejiwa Gen Z, tapi suka nggak suka ada part-part tertentu yang memang kita sudah berbeda gitu. Kita lebih memilih untuk menjadi
tukang dorong aja lah. Gitu. Atau penambah manis atau penambah pahit di setiap konsep yang aku bangun itu aja. Kalau di Lombok seberapa banyak orang yang mau didorong itu? Maksudnya bukan dari Bang Sony yang mau mendorong, orangnya niat mau didorong itu seberapa di sini? Kalau aku pribadi mungkin di sini ya agak sulitnya. Kalau aku ngajakin orang kolaborasi terlebih orang luar sama orang Singapura, misalnya mau ngajak featuring dan lain-lain, gampang banget ACC. Di sini tuh lama, bisa bertahun-tahun anjir. Padahal yang di sini personal atau Iya, padahal udah kenal padahal gitu. Misalnya sama-sama di dunia streamingan nih, anak Lombok. Aku suka karakter vokalnya nih. Aku kasih nih, ayo aku yang biayain masalah recordingnya deh. Ntar dulu bang. Agak susah. Lumayan. Enggak, kalau susah aja. Angel soalnya. Itu usia berapa yang rata-rata yang begitu? Ya, Sekolah, kuliah, usia kerja atau ada yang sekantaran? kuliah, ada yang masih kuliah. Ya, mungkin karena yang seperti yang kita bilang, Ram, kayaknya beda era gitu. Beda era. Walaupun mereka dibiayain, dibilang nanti kita ini. Mereka lebih milih engagementnya kemana. Iya. Padahal niatnya kita kalau memang dia bisa kebuka di situ kan ini, karena kan ngebuat project belum tentu langsung tanda tangan ke manajemen juga kan, dalam artian bisa kita kolaborasi aja, kita cuman ngambil ini, dia dapat persentase kayak gitu. Cuman kita nawarin presentase aja nggak mau, apalagi mengajak dia ke tanda tangan kontrak gitu. Padahal kita fleksibel dalam artian, ayo kita bagi, ayo nanti kalau penghasilan lagu ini pecah, kamu bisa dapat sekian, kan sama-sama enak. Sama juga nggak mau dia, entah nggak mau, entah nggak tahu ya. Kalau pikirnya Persentase orang Lombok sama orang luar Lombok? 70% temen luar lebih ini. Orang lagu Ari itu cuman baru ketemu sama temen karena liburan ke sini. Ayo kita garap. Dari luar? Ya, liburan ke sini. Langsung? Ya, gas? langsung deal. Sedangkan yang di Lombok? Waktu sama di... Tapi kalau 30% lumayan dong. Harusnya ada. Iya. Berarti bukan 30 kayaknya. Bisa jadi sih. Jangan dihalus-halusin. Ini saya lagi riset nih. Nggak apa-apa, tapi ini realita. Kalaupun memang realitanya kebetulan anak didik sendiri, iya siap. Karena apa? Karena mereka punya mimpi, gitu loh. Gitu. Dan kita ngarahkan mereka, gitu loh. Kalau yang non punya mimpi itu, rata-rata kita ngambil dari embrio, asik bahasa embrio. Ada yang SD, SMP, sama SMA. Oh, masih pelajar, masih inilah ya. Masih gampang buat ngarahinnya dia. Ya. Gitu. Yang paling penting kita ngarahin itu attitude sih sebenarnya. Bahkan kami selalu bilang misalnya gini, tahu sendiri lah ya, kalau bahasa teman-teman musisi dari bahasa binatang sampai bahasa yang itu, aku selalu bilang, kalau bangsa ngomong sama teman-teman, it's okay. Tapi kalau kamu menggunakan itu, jangan ambil hal yang buruk dari Bang Sony, karena pergaulannya Bang Sony udah sejauh itu dan separah itu. Sebagai seseorang yang itu, dan merekanya paham. Karena merekanya sendiri kita bikinkan ruang di situ juga ada pengajian. Jadi tetap ada akhlakul karimahnya. Anjay, mantap. Akhlakul karimah tapi belakangnya ada. Orang tua mereka gimana? Kan umur-umur gitu tergantung ACC orang tua dong. Nah itu titik kebahagiaan aku tersendiri, Ram. Diajakin sama Bang Pami untuk ngajakin adik-adik itu gabung sama Lombok Revolution. Pas penggarapan lagu, awalnya kan memang underestimate nih orang-orang di desa itu. Terutama kan memang anak-anak desa itu underestimate. Tapi setelah aku memberikan kesempatan buat Juleha naik ke talent, bawain lagu Kangen Cide, mindset itu berubah. Mereka lebih ngedukung. Bahkan penggarapan video klip bulan puasa kita buka bareng di tempat lokasi video klip yang ada di atas gunung gitulah. Tahun depan. Tahun yang awal yang kemarin. Iya. Yang tahun ini. Terus itu aku ngelihat orang tuanya pada ikut pada ini.
Kamu lihat seseru ini ya kalau kita saling support. Pedes. Itu Ya loh. kan yang dilihat. Iya, Bukan maksudnya sedang berpendapat. ya kan ini pendapatku karena aku ngelihat oh iya gitu. Karena mereka punya mimpi gitu loh. Ternyata masih bisa kan. Ya. Terus status itu. Statusnya drama ya? Iya, nggak tahu apa. Saya kan cuma baca tersirat aja. Apa ya? Kalau bisa dibilang aku tuh suka geli sama karena aku main di media sosial yang ini tuh maksudnya kenapa sih apa-apa selalu didramain? Dramanya dalam bentuk apa? Ya, banyak hal lah. Orang kita kemarin sempat pecah. Ari tuh sempat naik lumayan di Lombok. Hah? Gara-gara apa? Asistenku ada berita miring kalau dia mau nikah sama si Mira. Si Mira ini artis TikTok lah gitu. Kok menikah berita miring? Ya karena kan sebenarnya settingan. Oh. Tapi kita tuh nggak tahu kalau itu disetting gitu loh. Karena kami berdua itu datang sebagai tamu. Kau tahu sendiri kan aneh tipe orangnya nggak suka hal-hal yang berbau settingan jadi tuh. Tapi syukurnya dia punya ide kocak. Manfaatin aja lah supaya lagu naik. Bagus. Tapi akhirnya tuh capek bang. Kenapa? Lebih banyak negatif ya udahlah. Dia akhirnya balik mindset kayaknya lebih enak seperti mindset lu pecah karena karya dibanding pecah karena drama. Asik. Mantap. Tapi bukan aku ngebenci orang yang drama ya, itu cara kalian cari makan, it's okay, cuman mungkin kaminya yang tidak bisa ikut begitunya gitu. Tapi kalau kami ada di situ ya, kami cuma jadi penonton. Tapi kalau kita ditanya, kami harus berdrama, nggak bisa. Kami cuma jadi penonton. Bagus. Cari aman banget. Iya. Kumpulnya sama yang itu, yang penting kan kebagian circle itu aja Pak. Nah, Kita ngomong realistis gitu loh, nggak munafik gitu. Cuman kalau untuk ikut drama, kayak misalnya kayak kemarin adalah something gitu. Aku di tengah-tengah kasus itu aku bilang, aku tetap temenan sama dia, dua-duanya aku temenin, bodo amat. Karena semakin bertambah umur aku makin nyadar bahwa ya kita harus bisa ambil posisi ternyaman supaya aman. di sini dapat rezeki, di sini dapat rezeki gitu. Betul. Bagus. Sangat diplomatis. Terus dalam waktu dekat Waktu apa nih dekat proyeknya? Tanggal 21 Desember penggarapan video klipnya Ari yang kedua. Di Lokasi masih abu-abu. di Lombok atau Di Lombok. Karena kita pakai dua seleb TikTok lah. seleb TikTok Lombok. Ya, dua modelnya di situ. Itu bisa dibilang untuk aku pribadi, aku ngerasa kayaknya paling besar biaya keluar di Ari yang versi kedua. Dari Kenapa? segi ini. Karena Karena memang ada kita seleb mikir TikTok. exposure-nya. Karena ada seleb TikTok. Ya, karena kita mikirnya ke sana, karena kita juga suka nggak suka ya berpikir ke arah sana. Terlebih nanti terlepas nanti bisa viral or enggak, setidaknya udah usaha. Karena memang sekarang tuh lagi getol-getolnya pengen bikin lagu di mix gitu, Indonesia, Lombok, Inggris atau gimana gitu. Karena memang justru bukan full Sasak. karena kan lagu-lagu Jawa pun pecahnya juga banyak yang campur mix sama bahasa Indonesia loh. Timur demikian formulanya. Cari bebek juga demikian. Walaupun ini ada yang pure full bahasa Lombok kayak Kangen Side aku buat itu full. Cuman dengan ngelihat formulasi yang sekarang tuh jadi Caknan campur bahasa Indonesia, Timur campur bahasa Indonesia, pecah. Walaupun dibilang bahasa Indonesianya tipis atau ini kadang-kadang kan ada bahasa daerah yang memang secara bahasa Indonesia juga sama.
Kalau ngomongin tentang goalsnya apa sih? Gitu. Mau kemana sih ininya? Mau sebesar apa? 99-nya atau Lombok Revolution ya? Saya lebih tertarik yang di Lombok sih. Ya, Lombok Revolution aku pengen menjadi apa ya? Menjadi apa sih namanya? Pembawa warna baru yang bisa ngebuat teman-teman juga berani keluar dari zona nyaman. Ini bentuknya apa? Lembaga sekolah kah? Lengkap. Komunitas kah? Karena Lombok Revolution kan juga naungin manajemennya juga. Karena anakannya 99. Ah, Jadi sebenarnya itu cuman perusahaan anakan dari 99 untuk ngumpulin wadahnya doang. Di situ wadahnya. dalam bentuk Segala hal, dari talent nyanyi, anak-anak IO dan lain-lain. Jadi kenapa dibikin jadi satu ini supaya ketika ada apa-apa semuanya udah saling kenal, saling kompak. Gitu lah. dari yang ini nanti akan ke 99 gitu. Enggak, Ke 99. akan ke 99. Porosnya tetap ke 99. Gitu lah. Yang ada di 99 rata-rata solois semua atau ada band, ada Band ada, solois Yang di Lombok? ada. Kalau yang di Lombok band belum. kalau solois berapa orang? Solois untuk saat ini aku 2 talent baru yang bakal masuk. 3. Kurang lebih 4 lah. Berarti yang kemarin menang juara lomba nyanyi itu belum? Belum. Belum masuk. Oh, udah jadi talent kalau dia. Gila ya. Udah jadi talent. Udah jadi talent. Berarti Dia udah punya single. Pokoknya kalau dia udah naik punya single, dia udah naik ke 99. tapi Karena berkaryanya di mana? Di Lombok. tetap di Lombok. Karena kan anak-anak ini lebih banyak genrenya ke dangdut sebenarnya anak-anak ini. Jadi kebetulan salah satu foundernya 99 adalah jebolan Liga Dangdut Indonesia yang dari Indosiar. Jadi kami tinggal persiapin anak-anak ini, tinggal pas ada audisi tinggal lempar gitu. Berarti fokusnya talent yang untuk ikut event, bukan talent yang untuk bikin karya. Bikin Sama. karya dan ikut event. Sama. Dipersiapin untuk keduanya. Karena kami selalu bilang sama mereka, di kontrak pun kita bilang fleksibel. Someday nanti kamu misalnya lolos di ini, kamu harus putus kontrak karena harus kontrak sama manajerial yang baru, manajemen yang baru. Karena kan pasti ada setahun atau berapa, ya kita bisa lepasin itu. Fleksibel makanya kita bilang. Karena apa? Kita nggak mungkin memotong karir orang yang sedang naik, menanjak. Gitu. Kita belajar belajar dari banyak hal manajemen yang terlalu mengekang ininya malah ini gitu. Karena misalnya kalau di kontrak sama TV ya, masa dia mau bertahan sama manajemen yang ini gitu loh. Nah, kita lepas dulu. Someday kalau dia udah habis kontrak, dia ini ya udah tinggal balik. Kalau ada teman-teman yang mau gabung gimana? Bisa. Harus ikut lomba-lomba itu dulu kan? Atau Enggak, beda. Kan talent sama ini beda. Kalau ini kan kita ngebangun. maksudnya? Jadi kalau yang di Lombok Revolution Coaching Center sebutannya, itu adalah anak-anak, coaching center. iya, coaching center anak-anak yang mau Yang dilatih. Melatih siapa? Ada yang namanya Bang Kamal. Orang Lombok Tengah. Ya, Lombok Tengah. Dilatihnya vokal. Iya. Ya, ala kadarnya lah, Ram, dalam artian kita tidak punya ilmu yang besar, tapi setidaknya kami bisa memberikan kisi-kisi yang tepat untuk ke depan. Sementara menunggu kita bisa menjadi coaching center yang bisa buka buat umum. Cuman kita memang punya elemen penting untuk saat ini. Jadi kalau misalnya kita udah buka coaching yang untuk umum, yang coaching ini untuk naik ke 99 lewatin step. Dari coaching baru ke Lombok Revolution. Dari Lombok Revolution baru naik ke 99. Digodok. Jadi di sini itu dia kan masih berbayar kan.
ketika dia naik ke Lombok Revolution Bayar dalam total, artian misalnya kalau dia yang kita udah buka untuk umum nih, misalnya yang untuk halayak banyak dengan segala pegawai yang sudah profesional, itu di situ. Tapi kalau dia sudah masuk ke Lombok Revolution ya, dia udah fokus sama persiapan dia untuk jadi talent, terima persiapan dia dikasih karya dan naik ke 99. tapi untuk sekarang Untuk sekarang memang kita tidak ada buka untuk bayar ini itu karena memang dari awal kita bangun untuk orang-orang mohon maaf kurang mampu yang keluarganya tidak bisa memfasilitasi itu semua, kami yang fasilitasi. gimana cara nyari informasi itu? Apa itu? Bahwa anak ini kurang mampu. Kan kita bisa ketemu sama orang tuanya. Enggak, maksudnya sekarang nih sudah mau nyari, gimana proses nyarinya? Untuk sementara kan ini warga sekitar. Untuk sementara, sekitar sana. iya. Untuk sementara kita tanya gitu ya. kebetulan sebenarnya Lombok sebelum jadi Lombok Revolution udah terjadi itu tempat itu. Nah, dengan datangnya kami lebih terfasilitasi. Oh, Gitu. Karena dulu anak-anaknya udah ada. karena dulu dia tidak tahu mengarahkannya kemana, Oke. gitu loh. Jadi kami ketemu sama Bang Pami minta kami untuk, Bang boleh nggak? Ayo Bang, saya tuh bikin tempat perkumpulan gitulah buat adik-adik yang ini karena dia suka nyanyi, punya mimpi begini gini. Lumayan 1 bulanan lah waktu itu ngobrol sama Z untuk gimana sih kita ini. Akhirnya lah Bang, kita bangun semua. Akhirnya terbentuklah. Dan baru tanggal 11 kemarin anniversary pertamanya Lombok Revolution. Baru 1 tahun. Ada ininya, website-nya ada. Sosial medianya ada. Untuk Atau TikTok belum? udah. TikTok udah aja. Instagram, Belum. YouTube belum. Channelku itu bakal berubah. Memang udah berubah nama, cuman kita Yang lagi Sony the Head. iya, Sony The Hater sudah berubah jadi itu karena nanti Berubah hasilnya jadi tuh Lombok Revolusi. iya, Oke. karena nanti itu semua uangnya perputaran untuk segala hal ke Lombok Revolution. Wah, mulia sekali Anda. Apa yang bikin seberani itu? Simple Ram. Dulu pernah ngerasain namanya bangun karir di SMA sampai kuliah. Terus ketemu kalian pada yang sudah lagi naik-naiknya, vibe-nya lagi saat itu. Waktu aku sedang tidak mau bermusik lagi, aku ngelihat nggak banyak orang yang mau berkorban banyak untuk orang-orang yang punya mimpi. Terlebih waktu ngelihat adik-adik itu, mereka tuh tekun banget latihannya. Sampai kadang-kadang kan kita ada proses ketika mereka ikut lomba sama kita, lomba internal kita omelin, kamu di bagian sini ya bla 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 bla. Ada yang nangis, ada yang apa. Aku lihat itu. Dia aku bilang, toh dari Lombok Revolution diputar aku masih bisa dapat di 99 kok. Sih. Aku mikirnya ke sana. segala sesuatu pergerakan kalau langkahnya cuma 1 langkah berat Pak. Yang paling penting berani ngelangkah, mau jatuh bangun lagi udah selesai. Mau kamu jatuh ke titik minus pun kalau kamu nggak berani bangkit ya percuma. Gitu. Kira-kira sekarang apa yang akan diharapkan ya? Mau berharap sama siapa di sini? Apa yang dirasa dibutuhkan dari yang ini perspektifku yang lagi sibuk di dunia bawah tanah ya. Aku mungkin butuh media-media tertentu nih yang istilahnya para senior yang lebih paham dunia musisi di Lombok. Kayaknya kita bahagia banget nih kalau kita dikasih ruang buat yang baru-baru ini dikasih panggung yang baru-baru gitu loh. Entah itu musik berbahasa daerah atau ini. Karena kan yang aku tahu gap-gapan musik berbahasa daerah sama nasional agak lumayan ini berbeda banget sama di
Jawa gitu. Panggung itu dalam artian Ya maksudnya kita mungkin sama-sama bisa bikin main event kecil buat bisa kasih ruang-ruang mereka. Mungkin akunya yang karena terlalu sibuk sama itu yang mungkin tidak terlalu banyak dapat informasi. Karena aku sendiri memang jujur Ram, jarang banget buat keluar, jarang banget buat ini karena udah fokus banget gitu. Makanya mungkin aku bilang kalau mungkin aku diserang bilang oh kamunya aja yang mungkin kurang nongkrong. Ya. Aku tidak akan defense no karena mungkin apa ya? Kayak acara-acara luar tuh kan kadang-kadang bisa sebesar itu bikin event terus undang ini jadi lebih ini. Maksudnya tolonglah media-medianya kita juga support musisi daerah itu sendiri gitu. Dikasih ruang buat ini buat bisa apa ya? Unjuk gigi lah. Itu ya sih yang aku rasa buat aku pribadi yang mungkin sekarang cuma jadi orang yang mondar-mandir cuman arah situ aja. Ketemu sama kau aja sekali kapan? Ayo. ini video tahun setelah berapa tahun kita yang di Setelah. Udayana ya? Ya. Berapa tahun ya? Ya. 3 tahun. Tuh. Gitu lah. Lama ya. Ketemunya cuma buat gini Ketemu doang sama aja. Bang Ambon aja kapan? Terakhir. Oh, iya bener ya. Ketemu sama nggak usah jauh-jauh kayak Bang Denot, ketemu sama teman-teman yang ini paling ketemu di jalan. Kembali ke yang tadi, panggung yang dimaksud itu adalah panggung yang literally panggung atau yang berani bayar. Kayaknya seru kayak kita mungkin masih ingat zaman-zaman anak-anak SMA, anak-anak 90-an, gen 90 lah ya. Untuk bisa manggung itu kita bayar. Kayak seru nggak apa-apa. Tapi kita dikasih peluang buat bisa manggung di situ. I mean, talentnya yang bayar. Ya, why not? Kenapa enggak? Gitu loh. Oke. Karena aku pikir pernah ngerasain gak Ram? Ya, ya. Saking pengennya dilihat sama banyak orang ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu kan bisa jadi suatu hal yang baru, menemukan talent baru, menemukan ini bisa saling support lagi, bisa saling respect lagi. Karena yang aku rasa kayaknya banyak yang lost kontak gitu loh. Dengan adanya event kayak gini kan pasti, wih ini ketemu sama ini, tiba-tiba mungkin band kau bisa comeback, bisa ini gitu loh. Bisa jadi. Hanya sekedar ya kalau zaman sekarang kan kayak reuninya Dewa kah, reuni ini kah gitu. Maksudnya hanya gara-gara event itu mau bayar hanya untuk sekali manggung itu aja. Kalau untuk ini kita juga harus sadar bahwa orang bikin event juga butuh duit ya nggak apa-apa, kita juga membantu. Kita sebagai orang yang pengen mengorbitkan talent-talent kita, why not? Kenapa enggak? Itu pemikiranku ya. Tapi kalau mungkin ada pemikiran yang jauh lebih matang, lebih ini Enggak, yang dari Lombok Revolution maksudnya. Yang tadi, talent-talent yang ada di sini. oh, itu rencananya anniversary yang kedua. Anniversary yang ke-6. Karena kan tuan rumahnya Lombok. Nah, itu kita rencana makanya bakal ada hubungin ente sebagai tamu dan lain-lain. Kita bakal ada rencana kalau memang realisasi ada panggungan. Nah, gitu loh. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Makanya penggodokan 2 tahun ini kami masih ada waktu 2 tahun untuk benahin itu. Karena kami jadi tuan rumah. Jadi 99 itu sistemnya rolling Ram. Rolling. Jadi tuan rumahnya itu setiap 2 tahun. Kenapa anniversary-nya diadakan 2 tahun sekali? Karena kita tahu cari duit kalau cuma setahun susah. Anniversary. Anniversary, ya, Iya. gimana? Itu ya seperti yang tak bilang tadi, bakal ada beberapa musisi dari Singapura yang bakal turun juga gitu. Itu rencananya di Lombok Tengah itu. Enggak, Gimana? untuk tempat kami masih belum menentukan karena kan 2 tahun lagi Ram. Oh, iya. Kalau untuk agenda yang sekarang mau bikin event kayak begitu belum berani lah. Kalau Lombok Revolution ini sudah punya tempat berarti. Apa itu? Ada berupa tempat Secret kantornya ya di Lombok Tengah itu. kan ada Lombok di Tengah situ. itu. Kegiatannya kapan aja? Sebenarnya tiap hari mereka kan karena mereka di situ kan sebenarnya tetap ngaji di sana. Ngaji dalam artian literally ngaji. Literally ngaji. Beneran. Ngaji beneran.
Oke. Jadi makanya kenapa aku bilang di situ ada halakul karimahnya ya karena memang di situ bukan hanya wejangan-wejangan. iya bukan hanya ini karena didikannya ya agama juga di sana. Iya sih. Jadi pengaruh-pengaruh bangsat kayak saya susah masuk ke sana. Lah, tapi buktinya masih Enggak, maksudnya dalam artian udah bisa kami counter, bahkan kami sendiri yang selaku pimpinan kayak aku sama Z selaku founder dari Lombok Revolution, kami selalu bilang ketika kami ngomong yang berbahasa agak kotor, kami bilang jangan ikutin kami, itu bahasa kami untuk sedekat itu. kapan kira-kira ada waktu ke sana lagi? Atau ada schedule ke sana lagi? Ada awal Desember bakal ke sana karena persiapan buat meeting ini, persiapan video clip. Biasanya hari apa? Siapa tahu saya bisa ikut. Minggu paling. Aman lah ya kalau weekend. Minggu paling. Info-info lah. Aman. Saya lagi mau mengumpulkan banyak data ini. Soalnya kemarin tuh kan itu aja tiba-tiba kan ada makhluk tiba-tiba komen di Facebook. Saya lagi komen. Ini kemarin ada yang dari Lombok Timur, rapper juga. Saya minta kapan ke Mataram buat bikin ini. Jadi Aku saya sebenarnya pengen bukan ngumpulin. rapper, cuman hobi dan suka aja. Bukan, ada dari Lombok Timur. Rapper, siapa tahu mau collab kan. Boleh. Karena aku butuh Saya yang ketemukan. betul-betul pure rapper ya. Karena aku sendiri tuh bukan rapper karena cuman suka scene rapper gitu loh. Karena memang suka musik rap, rock, dah mentok di situ doang. Cuma gara-gara sekarang buang semua idealis, dangdut didengar, ini didengar karena sebagai pencipta lagu ya, Sikat semua ya. ya suka nggak suka idealis tak mungkin dulu dah ya. Udah lah ya. Yang penting cuan nih, cari Udah- makan nih. Udah umurnya ya. Ya, udah yang dipikir tuh yang penting jadi cuan gitu loh. Bagus, bagus. Selamat datang di dunia. Realistis. Bagus, 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 bagus. Berarti jangka pendeknya masih yang 99-nya atau yang Lombok Revolution? Karena mereka satu pohon, ya tetap gerak dua-duanya. Tetap dua-duanya. Sakti. Aku Gimana tetap bagi garap, waktu? aku tetap. Masalahnya yang Lombok Revolution kan jauh gitu. Gimana? Udah cara- biasa Wan, udah biasa Ram. Karena gini, kalau kitanya yang males pecah kepala, kita yang nggak bisa bergerak. Oh, tapi di sana sudah ada. Udah yang dihandle handle. sama asistenku juga. Jadi laporan dari dia kecuali hal-hal penting baru aku sana. Oh, aman lah ya. Cuman karena kan kita bilang demikian harus jalan dua-duanya karena posisinya sekarang kan kita udah pegang Asia juga, kayak hadiah lomba dari Asia Dangdut yang kemarin Asia Battle dipegang sama Bang Zaki Kapten produksi musiknya. Untuk Asia Dangdut dilempar aku sebagai pencipta dan arranger musik buat hadiahnya. Sama siapa bikin musik? Maksudnya? Oh, akunya sama si Ari. Hari itu siapa? Orang baru lagi? Enggak, memang kan Ari memang udah hampir 4 tahun juga bareng 99 Oh, yang dulu. yang dulu. Karena yang bisa baca isi kepalaku yang absurd ini cuma dia. Iya, karena Bagus, bagus, bagus. bisa dibikin gini Ari. Iya bang. Pusing-pusingan. Orang mana? Orang Asari ini? Orang asli Merembu. Berarti dia ke rumah. Enggak, ke sana. Makanya tak bilang aku tuh lebih seneng untuk menghormati dan menghargai rekan kerja. Oh, berarti. Karena Anda dulu yang pernah bikin temen tuh ngamuk-ngamuk setiap kali bikin project. Kok ngomong ke sini dulu ya, itu panjang gitu. Jadi akhirnya sekarang belajar bahwa oh pantas dulu tuh ya ada temen tuh kalau ini itu tuh ngomel. Kenal nggak? Namanya Rama Nggak mas. tahu. Kenal nggak? Denu kayaknya namanya. Saya nggak pernah gitu. Kalau itu kan kebetulan studionya di rumah. Kan sekarang kan punya studio di rumah sendiri kan. Iya, punya. Jadi saya mikir Mas Arinya yang ke sana. Terus di Aku rumah lebih- ngapain? Yang live streaming. Live streaming sama aku kan juga harus cari tempat privasi untuk nulis lagu.
Oh iya betul. Udah nggak Tempat ternyaman. suruh orang rumah buat beli galon dan lain-lain enggak? Masih lah, itu kan Masih tanggung lah. jawab. Tanggung jawab sebagai seorang. Lagi Makanya bikin. salah satu alasan terbesarku fokus di sini karena aku bisa kapan aja. Oh iya betul. Mama bilang, karena gini prinsipku buat sekarang tuh kan surgaku ibuku kan, karena belum nikah ya gitu. Jadi Mau promosi enggak? boleh, ada yang mau? Bukannya yang komen-komen udah banyak itu. Banyak, cuman mungkin Penyiar menemani- Fresh Radio mungkin udah nikah apa belum dia? Kenapa jangan nanya itu sih? belum sih. Oh belum ya? Saya juga nggak pernah ketemu sih ya. Sama. Udah lama. Besok lah kita reunian tipis-tipis. Kemarin saya baru ketemu sama basis saya. Oh, Baru ketemu sama Dodi kemarin. di mana Dodi sekarang? Masih di rumahnya nyablon dia. Nah, boleh tuh kayaknya kalau memang arahan itu nanti bisa kerjasama untuk masalah produksi merchandise Iya. tuh. Boleh. Nanti Itu kita fungsinya. Nanti ngumpul kita lah ya. ini ya. Nanti kita agendakan ngopi-ngopi lagi. Konten bareng lagi. Mana. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kegelisahan apa di ya? musik Lombok? Kalau kegelisahan sih mungkin udah kalau semakin bertambahnya umur aku bilang bukan kegelisahan sih jatuhnya. Ah. Mungkin sudah saatnya bahwa kalau memang kamu pengen bergerak ya bergeraklah dengan pola pikirmu. Kalau memang orang yang kamu ajak tidak bisa ya udah. Karena jangan lagi memaksakan segala hal yang menjadi idealismu, menjadi satu hal yang menjadi acuan. Kalau sekarang ketika kamu ngajakin teman kolaborasi, temenmu kurang respect atau kurang menerima, ya udah. Kita masih bisa cari peluang yang lain. Karena apa? Ketika peluang satu ketutup, masih ada peluang lain kan. Keren. Ambil Sejak simpelnya aja. kapan ada pemikiran seperti itu? Semenjak Menginjak 40? Enggak. Belum. Masih 35. Oh, belum. Semenjak obrolan kita yang dulu, yang 2 tahun yang lalu, Ah, aku dengerin itu ulang, aku cringe gitu. Maksudnya, aku masih berpikir senorak itu ya gitu loh dengan Ah. pandanganku yang saat itu mungkin masih menggebu-gebunya 99 yang 2 tahun gitu. ah. Akhirnya sekarang dengan yang sekarang aku berasa bahwa setiap statement yang aku keluarin ada pertanggungjawaban. Betul-betul ini, makanya aku bilang ketika ada yang salah, aku bilang begini ya udah. Aku nggak akan defense untuk itu. Ketika salah ya silakan salahkan. Aku nggak akan defense untuk itu. Gitu. Karena semua pemikiran terlebih tentang musik yang aku pernah bilang dulu bahwa aku ngerasa di tempat di Lombok nih kurang saling bantu satu sama lain. Kayaknya aku yang kurang bergerak untuk ini karena aku terlalu sibuk di underground. Aku yang membuka diri, aku yang menyadari bahwa statementku salah. Ya makin bertambah umur, makin tua, makin sadar diri bahwa dulu tuh kayaknya masih karena ngerasa kayaknya kerja sendiri, kayaknya semua orang kerja sendiri deh untuk bertahan hidup hanya untuk mengejar apa ya? Garis finish yang mereka mau. Jadi buat sekarang yang aku pikir sesimpel itu kayak misalnya Rama ngajakin kolaborasi, ayo kayak temen yang lain ngajak kolaborasi. Kayak aku kemarin terakhir bantu direct musik salah satu musisi asal Lombok yang berbahasa daerah namanya Oji. Dia minta aku ke Sakre, aku datang ke sana. Bantu direct, bantu ini. Kalau diminta untuk kolaborasi atau bikin project, serumit apa dengan 99? Kembali lagi personalnya masing-masing karena di 99 itu fleksibel. Bukan, misalnya as a Sony the hater sendiri gitu. Misalnya nanti nih saya ketemuin sama rapper apa gitu, terus saya misalnya anggaplah saya bikin project. Ayo San ikut gitu. Harus konfirmasi ke 99 enggak? Enggak. Atau personal aja langsung? Karena memang tetap kalau untuk project-project non 99 bebas. Makanya tak bilang fleksibel. Oh gitu. Fleksibel. Kecuali kita yang rilis baru berbeda cerita. Rilis dalam artian? Ya kan kita yang kan kita istilahnya gabung sama agregator tertentu yang ini kita yang publishing, kita yang ini. Itu berbeda cerita. Tapi kalau misalnya kolaborasi terus mereka yang kamu yang handle perilisannya udah nggak ada kaitannya sama nanti nggak masalah.
fleksibel Karena kan itu. ada beberapa manajemen yang kalau mau pakai talentnya harus dari manajemen. Kita fleksibel karena Nirwana sendiri kolaborasi sama banyak orang kita nggak pernah konflik. Karena apa? Karena prinsip yang dari nanti itu sendiri yang menjadi yang aku buat dari kita untuk karya. Jadi biarkan karya yang berbicara. Aman lah ya. Karena kalau kita statement aku bilang kalau kita terlalu membatasi seseorang nggak akan bisa ngepakkan sayap setinggi mungkin. Nice. Itu aja. Ada lagi? Kabar Itu aja lah. terbaru? Paling kabar terbaru tungguin musik-musik berbahasa daerah yang aku bikin warna barunya aja. Siap, laksanakan. Oke, itu aja. Aman. Thank you. Yo Semoga sukses dan lancar semua proyeknya. amin. Info-info kalau inilah biar kita bisa ikut apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, saya Aman. sembari riset juga. Sebenarnya ada salah satu lagu ente yang kemarin gak jadi kita bikin. Ane tertarik untuk, tapi Ane yang mau garap musiknya gitu. Oh, yang apa itu? Yang itu loh yang terakhir yang akhirnya bubar nggak jadi. Lupa. Yang saya. ada bintang-bintangnya Lupa saya itu kalau nggak salah. Apa itu? Ada project yang waktu itu sama Yayat dan lain-lain. 10 orang atau berapa orang? Kamu bikin album lagi kan? Hasil karyamu. Aku tertarik sama lagu itu gitu. Cuman Boleh. someday lah nanti ngomong sama Rama karena bisa aja Ram sebenarnya dari dulu ngechat, tapi aku ngerasa ngechat sama ketemu itu akan berbeda. Nah, iya. Karena silaturahminya lebih bagus kalau ketemu. Setelah kita nongkrong kedua di mana nanti ya? Aman. Penting ketemu. Masih di Gunung Sari. Saya sering ke Gunung Sari tuh. Hampir lah Bekerem-bekerem. sama nyonya. Ya sama teman-teman juga. Oke, thank you. Oke, aman. Sampai ketemu tahun depan. Enggak deh, jangan dong. Kelamaan. Siapa tahu ada project-project Ya, gitu-gitu. saya kita lagi bisa mau kolaborasi. bikin nih. Kayaknya dalam waktu dekat nanti di. Thank you, bye. Yuhu.